sebenarnya pernah ada masa di mana bawa flash disk ke sekolah aja bisa dianggap sebagai masalah besar. Bukan karena isinya melanggar aturan sekolah, tapi karena flash disk ini seringkali membawa virus komputer tanpa kita sadari. Makanya di video kali ini kita bakal bahas kenapa benda ini pernah ditakuti di sekolah. Mulai dari gimana cara virusnya menyebar, alasan kenapa sekolah sampai harus bikin aturan yang ketat, sampai dampaknya terhadap sistem pendidikan kita. Sebenarnya kenapa benda sekecil flash disk ini pernah dianggap berbahaya di sekolah? Padahal tugas dari flash disk ini sebenarnya simpel banget, yaitu cuma buat nyimpen data supaya gampang dibawa kemana-mana. Kayak siswa yang pakai buat ngumpulin tugas, atau guru yang pakai buat bawa materi presentasi. Makanya di lab komputer sekolah, flash disk ini jadi barang yang paling sering kita lihat. Tapi masalahnya muncul karena flash disk tidak cuma bisa diisi tugas atau foto aja. Dia juga bisa kemasukan program berbahaya yang namanya malware. Gampangnya, malware ini memang dibuat untuk merusak komputer, mencuri data, atau minimal bikin komputer jadi lemot dan sering error. Nah, pas flash disk dicolokin ke komputer, sistem bakal otomatis ngecek isinya. Kalau ternyata ada malware yang ikut ke bawah, komputer itu bisa langsung tertular. Parahnya lagi, dari satu komputer ini masalahnya bisa menyebar ke komputer lain cuma gara-gara kita pakai flash disk yang sama. Di banyak sekolah, terutama yang komputernya dipakai ramai-ramai, kondisi ini jadi masalah serius. Karena komputer lab itu dipakai gantian oleh banyak orang. Kalau satu komputer aja udah kena, yang lain bakal tertular dengan cepat. Disinilah kekhawatiran itu mulai muncul. Benda yang awalnya kita anggap membantu buat belajar, ternyata malah membawa resiko yang bisa mengganggu seluruh sistem sekolah. Kalian bayangin aja, di lab komputer sekolah biasanya ada puluhan komputer yang semuanya terhubung lewat satu jaringan. Kalau ada satu flash disk bervirus yang dicolok ke salah satu komputer, virus itu bisa langsung masuk dan ngerusak komputer tersebut sebelum sempat kita sadari. Akibatnya, komputer yang tadinya normal bisa berubah jadi lemot dan mulai bermasalah satu persatu. Nah, masalahnya nggak berhenti di situ aja. Karena semua komputer saling terhubung, virus tadi bisa ikut menyebar dan mulai ngerusak banyak hal penting di komputer lainnya. Mulai dari file tugas yang tiba-tiba hilang, program belajar yang nggak bisa dibuka, sampai data sekolah yang jadi berantakan. Kalau udah begini, yang rugi bukan cuma sekolah, tapi semua siswa yang mau belajar di lab itu. Masalah ini akhirnya malah bikin semua kegiatan di sekolah jadi terganggu. Begitu sadar kalau bahayanya makin kelihatan, sekolah-sekolah mulai ambil tindakan buat jaga diri. Beberapa sekolah bikin aturan kalau flash disk wajib di-scan pakai antivirus dulu sebelum dicolok. Tapi ada juga yang cuma ngebatesin, jadi cuma guru atau staf aja yang boleh pakai. Bahkan ada sekolah yang sampai melarang total penggunaan flash disk di lab komputer. Kenapa sih sampai seketat itu? Simpelnya, mending dicegah dari awal daripada repot benerinnya nanti. Kalau cuma satu komputer yang kena virus, teknisi masih bisa beresin. Tapi kalau virusnya udah nyebar ke seluruh jaringan sekolah, beresinnya bakal bikin pusing, butuh waktu lama, dan biayanya juga nggak murah. Selain itu, sekolah juga harus jagain data-data penting. Bayangin kalau data siswa, nilai, rapor, sampai materi belajar tiba-tiba hilang atau rusak kena virus. Bisa kacau semua kegiatan belajar mengajar. Jadi, aturan ketat soal flash disk ini bukan buat ngeribetin siswa, tapi karena sekolah nggak mau ambil resiko yang bisa bikin sistem mereka berantakan. Nah, terus apa jadinya kalau flash disk yang ada virusnya terlanjur dicolok ke komputer sekolah? Pertama, virus bakal langsung bekerja di latar belakang tanpa menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Karena prosesnya berjalan pelan tapi pasti, kerusakan biasanya baru terasa ketika fungsi penting
penting di komputer mulai terganggu. Kedua, file di komputer bisa berubah jadi aneh. Munculnya file-file asing dengan nama yang tidak jelas biasanya menjadi pertanda bahwa data asli kita sedang dalam bahaya. Gara-gara ini, siswa jadi panik, padahal file tugasnya cuma dikunci dan gak bisa dibuka aja. Ketiga, komputer bakal jadi lemot banget. Buka aplikasi aja butuh waktu lama, atau yang lebih nyebelin, aplikasi sering keluar sendiri secara tiba-tiba. Kalau udah parah gini, komputer harus diinstal ulang supaya benar-benar bersih lagi dari nol. Bayangin kalau ini kejadian di lab yang punya banyak komputer. Semua harus dicek satu-satu sampai lab terpaksa ditutup dan gak bisa dipakai belajar sama sekali. Kejadian ini pasti bikin rugi karena selain buang-buang waktu, sekolah juga harus keluar duit buat panggil teknisi untuk beresin kekacauan ini. Intinya, gara-gara satu flash disk nakal aja, pekerjaan teknisi dan aktivitas belajar bisa ikut berantakan. Pertanyaannya, kenapa sih benda sekecil flash disk ini masih jadi cara yang paling ampuh buat nyebarin virus? Alasan utamanya karena benda ini sering berpindah tangan dengan cepat. Satu flash disk yang sama bisa dipakai bergantian oleh banyak orang dan dicolok ke belasan komputer berbeda dalam satu hari aja. Sifatnya yang plug and play inilah yang justru dimanfaatkan malware untuk berpindah tempat secepat kilat. Ditambah lagi, virus itu pintar nipu kita. Kadang virusnya menyamar pakai nama file yang kita kenal. Karena kita merasa kenal sama filenya, kita asal klik dan buka aja. Padahal begitu diklik, saat itu juga komputer bisa langsung terkena virus. Masalahnya nggak semua orang rajin ngecek flash disk mereka pakai antivirus dulu. Banyak yang langsung colok aja dan buru-buru buka filenya karena mau cepet. Jadi sebenarnya yang bikin flash disk ini bahaya bukan karena teknologinya, tapi karena kita sering nggak waspada saat makainya. Itulah kenapa di mana-mana flash disk selalu disebut sebagai benda yang harus kita pakai dengan ekstra hati-hati. Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang udah banyak sekolah yang mulai pindah ke cara lain buat kirim-kirim file. Salah satu cara yang paling sering dipakai itu lewat internet. Jadi, kita nggak perlu lagi pakai flash disk buat mindahin tugas. Kita tinggal upload tugasnya ke internet, terus nanti gurunya sendiri yang tinggal buka dari sana. Karena nggak ada flash disk yang pindah-pindah tangan, virus jadi nggak punya jalan buat ikut pindah ke komputer lain. Selain itu, ada juga sekolah yang bikin semua komputer mereka saling nyambung dalam satu jaringan yang sama. Jadi, semua komputer di sekolah bisa kirim-kirim file langsung lewat jaringan itu tanpa perlu dicolok flash disk sama sekali. Cara ini jauh lebih aman karena jalurnya dijaga ketat sama petugas komputer sekolah. Jadi, kalau ada file yang aneh bisa langsung ketahuan. Semua cara baru ini dilakuin supaya sekolah jadi lebih aman dan gak gampang kena virus. Memang hal ini nggak ngejamin virusnya bakal hilang total, tapi paling nggak cara penyebarannya jadi lebih gampang dipantau daripada membiarkan semua orang bebas colok flash disk di mana aja. Dengan cara-cara baru ini, gangguan teknis bisa lebih cepat dikendaliin, jadi kegiatan belajar di sekolah juga nggak bakal sering terhenti gara-gara masalah komputer. Dulu pas awal muncul, flash disk dianggap solusi yang paling praktis. Bentuknya kecil, harganya murah, dan cukup buat nyimpen tugas sekolah. Tapi seiring berjalannya waktu, sekolah mulai sadar kalau flash disk itu bisa jadi ancaman serius. Kesadaran inilah yang akhirnya mengubah cara pandang kita, di mana faktor keamanan data kini jauh lebih penting daripada sekedar kemudahan fisik. Perubahan ini menunjukkan kalau setiap teknologi itu ada manfaat dan ada resikonya. Kita belajar bahwa kecerobohan kecil bisa mengganggu kegiatan belajar satu sekolah dan membuat urusan administrasi jadi berantakan. Jadi, kalau dulu flash disk sempat jadi benda yang paling ditakuti di sekolah, alasannya bukan karena bentuknya, tapi karena dampak teknis yang bisa muncul tanpa peringatan. Sekarang dengan cara yang lebih modern seperti penyimpanan cloud, resiko itu memang makin kecil, tapi pelajaran dari masa itu tetap penting. Intinya, di sekolah itu menjaga keamanan komputer bukan cuma urusan tambahan aja, tapi
tapi memang udah jadi bagian dari sistem yang harus dijaga dari awal. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa tahun baru 2000 sangat menyeramkan bagi dunia teknologi, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.